mulai menitis air mata suaminya. Si istri bingung, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, bertemu kembali dengan channel Bang Jaki yang insya Allah menginspirasi dan memotivasi kehidupan kita. Dan saya berdoa semoga Anda semua di mana saja berada beserta keluarga, kerabat, handai taulan dalam keadaan sehat walafiat, sukses selalu, dan yang terpenting kita berdoa kita semua, saya, Anda, dan seluruh keluarga dan seluruh umat muslim diakhirkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Satu kisah lagi Bang Jaki akan sampaikan untuk memotivasi kehidupan kita dan menginspirasi kehidupan kita yang lebih cemerlang. Satu kisah, ada seorang suami istri, dia ingin introspeksi satu sama lain. Si istri berkata, "Bang, saya punya kertas, tolong diisi kekurangan-kekurangan saya sebagai istri selama mengabdi kepada abang. Dan saya juga, Bang, punya satu kertas, saya akan menulis kekurangan abang sebagai suami, sebagai imam saya dan anak-anak, ya, mulai dari pernikahan sampai sekarang. Gunanya kita nanti mau introspeksi dan memperbaiki diri." Oh, jadi luar biasa ya keinginan satu sama lain ini untuk memotivasi kehidupannya dengan evaluasi. Karena berapa banyak orang pasangan hidup begitu saja tanpa evaluasi. Akhirnya banyak hal-hal yang tidak tersalurkan, yang tidak terkuak, tidak terucapkan dengan kata-kata, tersimpan dalam hati. Akhirnya banyak yang salah paham, misunderstanding, ya, miscommunication. Nah, ini luar biasa. Jadi kata suaminya, "Oke, kita buat, ya. Jadi saya akan tulis, ya, dengan kertas yang sudah kamu siapkan. Ya, saya di ruang tamu, kamu di kamar, ya. Oke, deal, kita buat." Nah, kemudian si istri menulis kekurangan suami dan suaminya yang tadi berada di dalam kamar keluar, dia menulis di ruang tamu. Nanti udah berapa lama kita kumpul lagi di kamar ini. "Oke," kata suaminya kepada istrinya. Baik. Si suami keluar di ruang tamu, ya. Dia melihat kertas dan mengambil pulpen yang sudah disiapkan oleh istrinya. Kemudian dia melihat kertas kosong itu dan sama sekali dia tidak tulis apa-apa. Jadi tidak tulis apa-apa kekurangan si istri. Sedangkan si istri, ya, kalau kita lihat, ya, kalau didramatisir tuh, ya, istri langsung nulis banyak. Biasanya, ya, mohon maaf ya, selalunya, ya, rajin itu. Kalau istri, ya, nulis kekurangan A, B, C, atau 1, ini 2, ini 3, ini banyak. Udah sesuai dengan waktu yang ditentukan, selesai. Ya, kalau di sekolah tuh selesai, ya, selesai nggak selesai dikumpulkan. Ya udah selesai dalam waktu, ya, 10 menit si suami datang. Ya, "Gimana istriku?" "Oh, oke, Bang, banyak nih kekurangannya." Suami senyum-senyum aja. Kemudian kata si suami, "Oke, sekarang kamu dulu baca." Ya, suami mengatakan kepada istrinya, "Kamu baca terlebih dahulu." Wah, si istri semangat membaca. "Abang, 1, kalau tidur ngorok." Misalkan, ya. 2, "Abang, jarang pulang." Wah, kayak Bang Toyib. 3, macam-macam deh tuh ditulis kekurangannya. "Abang ini, ya. Duit bulanan telat." Misalnya, duit bulanan kurang misalkan. Ya, macam-macam kekurangannya, ya. Udah dibacakan, kemudian si istri balik pertanyaan, "Nah, sekarang abang, ya, sekarang abang baca apa yang abang tulis." Ketika istrinya menyuruh suaminya baca,
Betul, kertasnya dipegang sama suaminya, tapi ketika disuruh baca, mulai menitis air mata suaminya. Si istri bingung, "Bang, saya suruh baca, Bang. Bukannya abang jadi nangis begini." "Bukan, Dek." Ya, mungkin panggilan sayang masing-masing suami istri beda-beda, ya. Kebetulan di cerita ini dipanggil adek. "Bukan begitu, Dek. Betul tadi yang kamu sebutkan itu kekurangan abang. Abang merasa banyak kekurangannya dan abang minta maaf. Itu yang kamu tulis itu betul semua dan abang berjanji akan memperbaiki diri. Nah, sekarang abang baca kekurangan saya supaya saya juga memperbaiki diri saya." Tambah nangis lagi si suami. "Itu dia, Dek. Bagi saya kamu tidak ada kurangnya. Karena justru kamu, ya, kekurangan-kekurangan yang kamu punya itu tertutup dengan kelebihan yang kamu punya juga. Jadi saya nggak menulis apa-apa." "Hah? Betul, Bang?" Pas dilihat, iya bener kosong. "Jadi abang nggak nulis kekurangan saya?" "Enggak. Memang betul secara zohirnya kekurangan di mata orang mungkin, tapi di mata saya, karena saya cinta kepada kamu, istriku, saya nggak melihat itu sebagai kekurangan." Ini mungkin kalau di sinetronin, ya, yang nonton-nonton, cocuit macem-macem deh tuh, ya, tanggapannya. Tapi paling tidak itulah kenyataannya. Si suami tidak mau, ya, menulis karena memang secara zohir memang betul itu kekurangan istrinya. Tetapi dengan kecintaan yang ada pada suami itu, di mata suami itu adalah kelebihannya. Ya, si istri bangun pagi sudah memberikan sarapan, sudah mencuci baju, sudah ini dan itu, mengurus anak. Makanya disinilah pelajaran, lesson learn dari cerita ini adalah kita jangan mengedepankan egois kita. Ego kita jangan kita kedepankan. Satu sama lain harus kita saling menghargai, saling menghormati. Ketika kita di situ ada saling menghargai dan menghormati, maka kita akan mendapatkan cinta yang sejati. Luar biasa. Betul, ya, kalau kita mau marah, mungkin mau marah kita. Kopi nggak ada, kita marah. Tapi kalau kita yang berpikir luar biasa, kenapa enggak kita bikin sendiri tanpa merepotkan istri kita? Yang bisa kita buat, kita buat. Ada kopi, ada gula, kita ambil, masak air putih, masak air putih kita masak. Kemudian setelah memasak kita bikin kopi sendiri, kita aduk sendiri, nikmatin sendiri. Jadi nggak ngedepankan marahnya. Kalau kita kedepankan egois kita mau dilayani, "Mak, bikin ini, bikin itu." Padahal si istri dari pagi bangun pagi, selepas sholat subuh dia nyuci, dia ngejemur, dia nyiapin sarapan, anak sekolah pergi buat makan siang, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya si suami dia tidak menulis, kosong tulisannya. Walaupun si istri minta supaya dia tulis kekurangan-kekurangan istrinya. Makanya dia katakan, "Wahai istriku, aku melihat kamu tidak ada kekurangannya, bahkan kelebihan, karena yang kukedepankan adalah cintaku padamu." Nih istri-istri yang lagi nonton, iya tuh, begitu tuh Bang Jaki, ya, buat Bang Jaki. Ya memang begitulah keadaannya, ya. Kita kalau si suami, sebagai suami ini, kita kedepankan ego kita, jadi ribut. Ya, istri itu perlu belayan, perlu kasih sayang. Ya, nggak cuma itu juga, ya, dolar. Yang penting dolar itu, ya kita kursnya rupiah, ya kita santuy-santuy aja, ya, dialognya serius tapi santai. Artinya apa? Yang bisa kita ambil kesimpulannya adalah kita jangan mengedepankan egois kita sebagai suami. Suami yang imam menjadi imam di rumah tangga, yang kepala rumah tangga, yang kita lebih tinggi, kita yang lebih paham, maka kita yang harus lebih mau mengalah. Kalau kita udah mengedepankan, ya, kita mengalah, kita tidak mengedepankan ego kita, insya Allah rumah kita menjadi harmonis, menjadi sakinah, tenang.
Artinya nggak ribut, mawaddah, penuh cinta, warohmah dan kasih sayang. Kita juga manggilnya dengan panggilan-panggilan yang luar biasa. Kalau Nabi, ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Kebetulan istri saya namanya Emma Humairah. Wah, luar biasa, ya Humairah. Wah. Nggak tahu ya istrinya Bang Acang apa itu panggilannya ya. Sayangku, cintaku, apalah namanya ya. Bang Atep, ya Mabrur, Mabrur belum ya. Ya, mudah-mudahan cepet deh ya dapat pasangannya lagi. Ya. Baik, kali ini mudah-mudahan bermanfaat dari cerita santai, serius tapi santainya Bang Jaki ini tentang kita harus mengedepankan toleransi ya, tenggang rasa, legowo kita sebagai suami kepada istri kita. Jadi kalau tadi ceritanya disuruh menulis, si suami nggak nulis apapun karena baginya ya tidak ada kesalahan dan kekeliruan, di matanya adalah cinta, kasih sayang ya. Itulah luar biasanya ya. Itu kalau udah begitu ya jadi suami idaman. Makanya jadilah suami idaman kita kepada istri kita. Kita bikin happy. Coba kita challenge diri kita. Pernah gak kita makan ya dengan istri kita sambil ketawa, sambil cerita yang dulu-dulu, sambil nostalgia? Coba. Jangan waktu pacaran, waktu kita ketemu aja. Sampai sekarang pun kita udah punya anak 3, 4, 5. Anak kita udah kuliah, udah mau menikah. Kita tetap seperti orang yang seperti dulu ketika bertemu. Cerita lagi, ketawa-ketawa. Ada selisih paham, diselesaikan dengan damai, cepat, gak berlarutan. Nah disitulah akan menjadikan romantika kehidupan. Dan enak. Rasakan nikmatnya kita ya berbagi dengan istri kita, dengan kita sebagai suami menjadi orang yang mengalah. Mudah-mudahan keluarga Anda dimanapun berada menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan kita juga menjadi keluarga yang harmonis, dan kita berharap husnul khotimah. Ketemu lagi di channel Bang Jaki yang menginspirasi kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.